Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media promosi Prodi S2 TKO, TRM 01 Fotografi Sosmed ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Dengan saya, Sukamawati Anggraini, sebagai fotografer lingkungan, serta fasilitas dan bertanggung jawab untuk laporan keempat dan 5. Saya Jafarian Niko sebagai foto dan penanggung jawab laporan keempat. Saya Maria Anggraini Markus, saya PIC fotografer model dan penanggung jawab laporan bab 1. Saya Sylvia sendiri sebagai konseptor visual dan penanggung jawab laporan bab 3. Berikut merupakan materi yang akan kami sampaikan dari bab 1 sampai bab 4, kesimpulan dan saran serta penutup. Yang pertama di bab 1, berisi latar belakang Prodi S2 TKO Poli Batam berdiri tahun 2024. Saat ini promosi hanya melalui website yang bersifat pasif, dibutuhkan media Instagram yang lebih aktif dan visual seperti fotografi untuk meningkatkan brand awareness, serta ada rumusan masalah, bagaimana strategi perancangan media promosi fotografi yang representatif di Instagram dan bagaimana efektivitasnya terhadap jangkauan informasi, tujuan penelitian, menghasilkan aset fotografi lingkungan dan akademik yang mampu membangun citra positif dan mengenalkan prodi secara luas. Yang terakhir ada batasan masalah. Media promosi yang dihasilkan dalam kegiatan ini dibatasi pada platform Instagram dengan bentuk konten berupa feed, reels, story, sehingga penelitian hanya berfokus pada pengembangan konten visual untuk penelitian tersebut selama 1 semester. Berikut merupakan hasil referensi terdahulu yang kami gunakan ada dari Ardiansyah, Fitriani, analisis kebutuhan konten digital melalui observasi perilaku pengguna, strategi pengolahan konten Instagram sebagai media informasi dan promosi instansi. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada fotografi digital. Fotografi digital adalah sarana komunikasi yang cepat dan dinamis untuk menyampaikan pesan promosi secara luas dan efisien kepada audiens di era digital. Kemudian ada pencahayaan, komposisi visual. Kemudian di sini ada bagian kerangka konseptual yang terdiri dari landasan teori dan konsep pendukung seperti fotografi digital, pencahayaan, komposisi visual, media sosial Instagram, serta ada metode perancangan MDLC, konsep, desain, material collecting, assembly, testing, distribution. Lalu ada metode penelitian yaitu kualitatif, dan yang terakhir ada hasil penelitian konten Instagram, aset foto. Lalu ada bab 3, metode. Metode perancangan yang digunakan adalah metode multimedia development life cycle, yaitu MDLC, pengembangan multimedia yang sistematis dan struktur melalui tahapan konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Pendekatan ini mencakup proses mulai dari perancangan konsep, pengumpulan aset visual, perancangan desain, sehingga tahapan pengujian sebelum media didistribusikan dengan alur yang jelas. Lalu ada konsep. Pada tahapan konsep dilakukan identifikasi target audiens utama media promosi S2 TKO, yaitu lulusan S1 dan profesional muda berusia 2-35 tahun yang berminat melanjutkan studi di jenjang selanjutnya. Lalu ada tahapan desain, melibatkan perancangan konsep visual secara mendetail dengan pendekatan profesional, clean, yang dipadukan dengan gaya dokumentasi akademik. Pada tahapan ini disusun mood board. Lanjut pada tahap ketiga yakni material collecting. Di tahap ini kami mengumpulkan beberapa aset foto dengan cara menggunakan kamera seperti gedung dari Politeknik Negeri Batam, kelas yang digunakan oleh Prodi S2 TKO, aktivitas mahasiswa dan fasilitas mahasiswa seperti kampus dan ruangan yang lain-lain. Tahap selanjutnya yakni SMD. Di tahap ini kami mengedit foto yang sudah kami kumpulkan sebelumnya yang sebentar dari sisi warna dan pewarnaan sesuai moodboard agar siap untuk diposting di Instagram. Tahap selanjutnya adalah testing. Di tahap ini kami memberikan konten kami kepada audiens terlebih dahulu untuk di review melalui kuesioner. Kalau hasilnya sudah bagus, maka di tahap selanjutnya kami masuk ke tahap distribusi untuk menyalurkan konten kami dan diposting ke Instagram. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai adalah pendekatan kualitatif dengan model pengembangan yaitu multimedia development life cycle atau MDLC. Kami memakai metode MDLC dengan pendekatan kualitatif dikarenakan sesuai dengan penelitian kami, yaitu perancangan media promosi S2 TKO secara fotografi dan media sosial. Next. Ini adalah tabel pemetaan metode penelitian produk multimedia kami. Pada kolom pertama ada perancangan konten fotografi,
dengan metode MDLC dan metode pendukungnya itu studi literatur, studi audiens, observasi dan dokumentasi. Kolom yang kedua, analisis aktivitas dengan metode kualitatif dengan metode pendukungnya kuesioner atau skala Likert. Next. Bab 3.3 metode pengumpulan data. Yang pertama, kami memakai kuesioner atau angket. Kami memakai kuesioner untuk mengukur respon dan tingkat kepuasan dari karya fotografi yang sudah kami hasilkan. Berikut adalah lampiran pertanyaan kuesioner yang sudah kami buat dan sudah kami sebarkan. Bab 3.3 metode pengumpulan data nomor 2 observasi. Kami melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan kampus, fasilitas serta aktivitas akademik dari S2 TKO sendiri. Next. Yang nomor 3, studi literatur atau dokumentasi. Kami menelaah beberapa sumber data untuk keperluan dari landasan teori penelitian kami. Lalu yang terakhir, yang keempat, wawancara. Kami melakukan wawancara secara langsung dengan para ahlinya, yaitu ada Pak Andri dan Pak Budi, untuk menilai apakah karya fotografi kami sudah sesuai untuk menjadi media promosi S2 TKO. Selanjutnya, Kemudian ini berikut ada lampiran transkrip wawancara kami kepada dosen ahli. Selanjutnya. Nah, kemudian ada implementasi. Pada ini kami menghasilkan kurasi fotografi, melakukan seleksi dan penyimpanan aset foto. Kemudian ada penyusunan konten, merancang tata letak visual secara spesifik untuk platform Instagram. Kemudian ada penyelesaian identitas, memastikan seluruh aset ini mempresentasikan karakter dari S2 TKO itu sendiri. Terus yang keempat ada distribusi konten, mempublikasikan secara konsisten, memaksimalkan filter carousel dan reels. Kemudian yang kelima ada penjadwalan terstruktur untuk publikasi konten. Kemudian ada pengujian, yaitu pertama kami melakukan assessment berdasarkan hasil diskusi dan penilaian dari dosen ahli multimedia fotografi. Seluruh aset fotografi kami telah diperbaiki dan disesuaikan menjadi hasil akhir sebagai berikut, yaitu ada pencahayaan dan tekstur, kemudian ada fokus objek dan model, kemudian yang terakhir ada penyelesaian warna atau color grading sesuai dengan atau konsep yang kami bangun. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini adalah proses di mana kami menilai kelayakan dan kualitas produk multimedia ini. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah produk ini layak digunakan, mengukur kualitas produk serta mendapatkan masukan dan perbaikan dari audiens. Nah, evaluasi ini dilaksanakan dua pendekatan, yaitu uji coba kuesioner terhadap 30 responden real menggunakan instrumen berskala Likert 1-5. Kemudian kami melakukan penilaian langsung dari dosen ahli multimedia untuk memberikan saran kepada aset-aset fotografi kami. Kemudian ini hasil pengujian kuesioner kami dari analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui tingkat penilaian dan responden terhadap hasil kuesioner yang telah disebarkan. Kuesioner terdiri atas 10 butir pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Persentase yang kami gunakan yaitu 5 dikali netral, dikali R, 5 dikali sangat setuju, 4 dikali setuju, 3 dikali netral, 2 dikali tidak setuju, dan 1 dikali sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil rekapitulasi seluruh jawaban responden diperoleh distribusi jawaban seperti pada tabel berikut. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 82,40%. Berdasarkan kategori penilaian, nilai tersebut berada pada rentang 68% sampai 83%, yang sehingga termasuk dalam kategori baik. Tabel berikutnya yaitu menjadi acuan kami untuk melakukan penilaian klasifikasi persentase dari rentang 20% sampai 100%. Rentang tersebut dibagi menjadi 5 kategori dengan interval sebesar 16% sehingga diperoleh klasifikasi penilaian. Lanjut. Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa penilaian responden terhadap aset fotografi yang sudah kami buat itu nilai keseluruhan sebesar 82,40%, sehingga termasuk dalam kategori baik dan layak untuk dipublikasikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum aset fotografi yang dikembangkan telah mampu memenuhi tujuan sebagai media promosi yang informatif untuk S2 TKO. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan kesimpulan
kesimpulannya bahwa penelitian ini berhasil menghasilkan aset fotografi yang menarik dan informatif sebagai media promosi program studi sebesar 82,40% dengan kategori baik. Hasil studi menunjukkan bahwa aset fotografi yang dirancang mampu menyampaikan informasi program studi. Kemudian ada saran. Hasil penelitian ini telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu Prodi S2 TKO diharapkan terus menerapkan prinsip-prinsip fotografi dalam setiap konten promosi yang dipublikasi. Evaluasi konten juga disarankan dilakukan secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan audiens. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.